Nah, teman-teman, untuk kali ini kita akan kedatangan tamu yang spesial. Tidak jauh, tidak dekat dari Jepara, tapi ini merupakan sebuah kampus yang tersohor di kotanya. Ini dia kita sambut dari Institut Agama Islam Negeri Kudus, atau biasa kita sebut dengan YAIN Kudus. Dan saya tidak sendiri, tetap ada temannya. Mohon maaf, saya juga harus berbincang lebih lanjut karena saya tidak bisa memberikan informasi yang lebih kepada kalian, karena saya juga memerlukan narasumber yang terpercaya. Maka saya kenalkan teman saya, ganteng, idola di kampusnya, idola banget di kampusnya. Dan saya mempersilahkan untuk perkenalan terlebih dahulu dengan Mas siapa ini? Perkenalkan, nama saya Virgo Setiawan, biasa dipanggil Virgo. Saya kuliah di Kudus, ya jauh-jauh, Kudus. YAIN Kudus tempatnya. YAIN Kudus. Nah, Mas Virgo ini, Mas Virgo sudah berapa lama kuliah di YAIN Kudus? Baru 1 tahun. Berarti angkatan tahun 2019. Oh, sudah. Berarti sudah hampir 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Sekarang udah semester 3 kok. Mau semester 4 ini. Berarti sudah paham lah ya untuk seluk-beluk dan suka dukanya kuliah di YAIN seperti apa. Insya Allah lumayan paham. Oke, karena Mas Virgo ini sangat lucu, jadi nanti teman-teman dipersiapkan saja. Oke, siap. Untuk awal ini Mas, Ya. kenapa jenengan milih YAIN Kudus? Nah itu cerita yang paling unik gitu Mas. Kenapa saya kok bisa di YAIN Kudus? Awalnya itu nggak kepikiran ke YAIN Kudus malah kok. Udah daftar kesana kesini nggak keterima, dan baru ingat ada kampus dekat juga negeri, ya pengen ke situ. Itu kayaknya ceritanya itu pendaftaran kurang 2 hari, saya baru daftar. Penutupan kurang 2 hari, baru jenengan daftar. Iya. Terketuk itu hatinya mungkin. Langsung ke sana. Langsung ke sana. Ada rekomendasi dari pacar atau dari orang tua mungkin? Dari kemarin, kalau dari dulunya itu tetap dari BK, itu Pak Ulin. Rekomendasi dari guru BK. Iya. Langsung terketuk ke hati, pendaftaran kurang 2 hari, terus berangkat ke YAIN. Iya. Langsung berangkat. Ngambil jurusan apa? Perbankan syariah. Perbankan syariah di YAIN Kudus. Sudah hampir setahun ini. Ya, hampir setahun. Bagaimana rasanya Mas? Ya lumayan enak sih, tapi ya gara-gara ini nggak enak juga. Gara-gara pandemi? Iya, gara-gara pandemi. Nggak bisa kumpul dengan teman-teman. Iya, jarang kumpul sih. Jarang kumpul. Kuliah juga online mungkin Mas ya? Iya. Jadi agak bosen di rumah juga lah. Tapi memang harus nikmati saja Mas ya, karena memang belum waktunya untuk berkerumun, ya kita ikuti saja. Iya, tetap mematuhi peraturan dari pemerintah lah. Oke. Ya Mas, untuk kita agak sedikit dasar-dasar tentang YAIN Kudus. Ya. Untuk profil dari alamat YAIN Kudus, kampus YAIN Kudus itu terletak di Jalan Gondang Manis nomor 51, Ngembal Rejo, Kecamatan Baye, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Nah, lebih tepatnya itu sebelah lingkar Kudus, dan bertepatan juga sebelahnya Bus Haryanto. Haryanto. Jadi sebelahan dengan PO Haryanto. Ya kurang lebihnya sebelah lah. Sebelah. Agak ke selatan katanya. Agak ke selatan. Ya, oke, yang penting di map ada, jelas ada. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya masih bingung dari arah Jepara, arah Padi, arah Semarang mungkin yang pengen mengetahui kampusnya, silahkan map ada di YAIN Kudus, udah langsung ketemu. Langsung ketemu tempatnya. Oke,
untuk alamat sudah jelas, dan mungkin tadi sudah diperbincangkan tentang 1 tahun, 1 tahun. Ya, 1 tahun. 1 tahun itu masa-masa awal. Masa-masa awal jenengan di sana bagaimana? Kalau masa-masa awal ya memang pertama itu belum terlalu kenal sama teman-temannya juga lah. Sama apa namanya, belum pernah ke kota juga. Jadi ya tempatnya itu kayak ya kadang pertama-tama kan agak rasa pengen pulang gitulah awal-awalnya, tapi udah niatan mau kuliah ya mau gimana lagi. Kembali lagi ke niat sudah tetap kuliah ya bismillah berangkat. Iya. Betah di sana gitu. Sekarang malah betah di sana. Betah mah. Karena banyak relasi, banyak tempat-tempat yang dulu belum pernah sana. Sekarang sudah tahu belum Kudus malah itu. Alhamdulillah ya sudah lah. belum begitu semua tahu, cuma alhamdulillah ngerti gitu aja. Oke, jadi sudah nama, profil, alamat. Kita tahu untuk Yayan Kudus ini kan berlandaskan keagamaan Islam terutama. Untuk fakultas sendiri, Mas Virgo ngambil jurusan di perbankan atau perbankan. Dan untuk fakultas yang lain kan mesti banyak. Banyak. Di IAIN Kudus sendiri itu ada 5 fakultas. Ada 5 fakultas. Nah, yang pertama itu Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, terus Fakultas Dakwah, Fakultas Tarbiyah, Fakultas Usuluddin, dan Fakultas Syariah. Fakultas Syariah. Ya. Itu fakultas, dan untuk jumlah prodinya. Kalau jumlah prodi itu banyak sih. Kalau di FEBI sendiri itu ada 5. Ada Ekonomi Islam, Ekonomi Islam berdasarkan Perbankan Syariah, Akuntansi Syariah, Manajemen Zakat Wakaf, dan satunya apa? Manajemen Bisnis Islam. Manajemen Bisnis Islam. Iya. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman masih pengen mengetahui lagi fakultas yang lain, ada di web. Ada semua. Ada. Webnya buka aja di iayinkudus.ac.id. iayinkudus.ac.id. Ya, teman-teman silahkan buka sekarang juga boleh, sambil mendengarkan kita, sambil membuka situs webnya. Mungkin pengen yang jalur mana, pengen yang fakultas mana, ada semua lengkap ya. Dan kita membahas tentang perkuliahan. Oke, Mas Virgo dulu dari SMA, MA atau bagaimana? Saya dulunya dari SMA. SMA negeri malah. SMA negeri. Oke. Kita tahu bahwa IAIN Kudus ini kan berlandaskan keislaman. Tentunya pendidikan yang ditempuh pun kurang lebih berkecimpung di dunia agama Islam. Dan mungkin teman-teman juga masih bingung. Saya dari SMA negeri dan tidak ada latar belakang keagamaan. Bagaimana itu dulu? Ya, yang penting itu yang pertama kita adalah niat. Meskipun kita tidak dari tidak dari sekolah agama, tapi kita bisa masuk ke sana, Pak. Apapun itu tergantung niatnya gitu lah. Ketika niat kita memang pengen di sana, insya Allah bisa gitu. Oke, untuk awal mungkin kalau misalnya masih ada yang belum ragu ini, masih ada keraguan, pengen masuk IAIN, tapi kok saya bekal agamanya kurang. Mungkin pada waktu awal-awal Mas Virgo dulu ada penyetaraan terlebih dahulu, ada pengelompokan yang negeri diajari dulu biar nanti apa, atau langsung pada waktu perkuliahan kumpul jadi satu. Kalau di IAIN sendiri itu hampir sama kampus-kampus yang biasa-biasa, enggak terpacu pada agama semua, enggak. Pasti tetap ada materi-materi yang juga dari luar agama juga banyak. Cuma kebanyakan ya namanya juga kampus Institut Agama Islam, dan jadi ya terpacunya itu pada agama Islam. Tapi kebanyakan juga ya enggak agama Islam juga banyak. Maksudnya untuk materinya itu loh. Jadi kita ya sambil belajar juga lah dengan teman-teman yang lain. Sambil belajar. Kan kebanyakan di IAIN kan orang-orang kan orang asli pondokan gitu kan, dari
dari MA maupun pondok pesantren itu banyak, dari SMA, SMK maupun yang lain itu paling cuma sedikit gitu. Kebanyakan ya dari MA itu. Yang penting niatnya ya. Yang penting itu niat. Yang penting dari awal sudah mau niat untuk dari sana, nanti sampai sana juga ada yang membantu, yang di sekeliling kita, teman-teman kita, dosen ataupun yang lain juga bisa membantu. Iya, bisa membantu. Untuk gak usah ragu gitu lah. Yang penting gak usah ragu. Iya, gak usah ragu. Yang penting mau berangkat, Bismillah. Ya, Bismillah aja gitu. Untuk akreditasi mas. Untuk akreditasi sekarang itu kita B. Fakultas untuk IAIN B. Ya. Kalau untuk Fakultas Ekonominya sendiri itu juga kita masih B juga. Karena Fakultas Ekonomi itu baru 2 tahun. Prodi baru. Ya, kalau dulunya itu dia ikutnya itu di Fakultas Syariah. Tapi sekarang sudah mendirikan fakultas sendiri. Jadi kita jadi akreditasi juga kita masih berjalan. Masih berjalan. Untuk menuju ke fakultas akreditasi yang A. Oke, masih berkembang. Ya, masih berkembang. Oke. Dan untuk fakultas sendiri mas, setiap fakultas itu kan mungkin berbeda tempat. Itu yang menjadi satu kelompok besar atau mungkin ada kampus yang lain atau perkuliahan di mana, itu bagaimana? Untuk kampusnya sendiri ini kita ada 2 kampus tepatnya. Lebih tepatnya itu kampus barat sama kampus timur. Nah, untuk yang kampus timur itu kebanyakan itu dari Fakultas Tarbiyah Syariah dan Usuluddin. Untuk kampus barat itu untuk Fakultas Ekonomi dan Fakultas Dakwah. Jadi kita berbeda, tapi terkadang itu untuk matkul itu yang dari FEBI juga kadang di Fakultas Tarbiyah, kadang di Syariah. Tepatnya itu kita berbeda, tapi untuk yang akan dilakukan pada tahun 2021 ini kita tetap berada di fakultas kita. Maksudnya gedungnya itu kita tetap. Iya. Untuk sekarang ada 2 tempat yang berbeda. Iya, ada 2 berbeda. Jadi 1. Oke, itu merupakan tempat yang kalian mungkin masih bingung antara 1 atau 2, nanti bisa lebih jelasnya lagi. Dan untuk jalur pendaftaran mas, jalur pendaftaran kita tahu kan ada banyak jalur pendaftaran. Kalau misalnya tahu saya ada SNMPTN, SBMPTN, itu jalur-jalur di bidang negeri yang umum yang seperti biasa. Kita tahu bahwa untuk yang berlandaskan keagamaan ini agak sedikit berbeda, tapi intinya tetap sama. Ini sama. Bisa dijelaskan mas? Untuk pendaftaran di jalur keagamaan Islam itu kita ada yang pertama ada SPAN PTKIN. Nah, SPAN PTKIN ini juga hampir sama yang SNMPTN juga pastinya kok. Terus ada UMPTKIN itu ujian mandiri. Seperti SBMPTN. Ya, SBMPTN. Terus ada jalur PPS juga atau pasca sarjana itu untuk apa namanya? S2. Oke, jadi tadi ada jalur SPAN PTKIN, ada UMPTKIN, jalur mandiri, sama jalur PPS. Ya, ada 4. Untuk tanggalnya ini mas, apakah sudah diketahui dari pihak kampus sendiri sudah mengeluarkan tanggal, apa masih belum mengeluarkan tanggal? Untuk mulai pendaftaran itu sudah ada. Untuk yang SPAN PTKIN itu dimulai pada 6 Januari sampai 31 Januari. 6 Januari sampai 31 Januari untuk SPAN PTKIN. Untuk selanjutnya di jalur UMPTKIN. Nah, ini pendaftaran dimulai 1 Mei sampai 5 Juli. 1 Mei sampai 5 Juli. Ya, yang UMPTKIN ini sekaligus pembayarannya. Pembayaran untuk masuk kuliah pertama. Terus yang kedua, yang ketiga jalur mandiri. Mandiri ini kita mulai pada 25 Juni sampai 26 Agustus. 25 Juni sampai 26 Agustus. Ya. Oke. Untuk yang PPS atau pasca sarjana? Yang PPS belum ada. Belum ada ini. Mungkin masih dikonfirmasi dari pihak kampus. Ya, tadi menyinggung sedikit tentang pembiayaan ini. Untuk pendaftaran,
ada biaya tersendiri untuk mulai pendaftaran tidak? Kalau untuk biaya pendaftarannya itu paling biaya pendaftaran waktu UMPTKIN sama ujian mandiri kan tetap bayar toh ketika ujian itu. Nah bayarnya itu paling itu. Biayanya? Untuk tahun lalu mungkin? Kalau nggak salah kemarin itu kalau nggak 250 ya 350. Antara range 250 sampai 350 iya, seperti itu. Saran segitu. Oke. Dulu Mas Virgo masuk dari jalur mandiri. Berarti yang hampir terakhir karena memang ya, dari awal sudah diingatkan kurang 2 hari baru terketuk pintu hatinya. Ya. Oke, untuk biaya yang lebih lanjut lagi, untuk biaya perkuliahan ini Mas. Untuk biaya perkuliahan dari Fakultas Ekonomi sendiri itu yang sekarang itu satu semesternya itu 3,5 juta per ya, semester. Per semester. Kalau waktu angkatan saya itu masih 2 juta. 2 juta, terus ada yang 2 juta 200 tergantung gelombangnya, kan ada gelombang tersendiri. Dan tergantung dengan prodi yang dipilih. Iya. Berarti sekitaran range antara segitulah ya? Iya, kalau sekarang sekitaran 3,5 gitu. 3,5. Oke. Itu nanti untuk untuk biaya-biaya tersebut di web IAIN ada? Ada istilah di sana untuk pendaftaran dan untuk prodi seperti apa, biayanya seperti apa sudah ada di sana? Ada langsung di web, di browser juga sudah ada semua. Tinggal cek di webnya saja. Untuk cara pendaftaran ini Mas, dulu jenengan offline apa langsung ke sana apa bagaimana? Pertama itu online dulu, lewat online, terus ujian, terus kita melengkapi persyaratan juga, jadi langsung online semua. Untuk yang tahun kemarin, iya. Untuk tahun ini kemungkinan sama lah ya. Kemungkinan sama lah. Berarti untuk yang awal tetap pendaftaran menggunakan online. Terus nanti pendaftaran offline ke sana juga ada? Kayaknya sih nggak ada. Online semuanya. Nanti kalau misalnya ujian juga online di rumah atau di? Kalau ujiannya kemarin itu offline, yang angkatan saya. Tapi yang kemarin ini kayaknya itu online semua kayaknya. Online semua. Nanti kalau bisa sudah dinyatakan diterima, baru mengurusi ke pihak kampus. Seperti itu teman-teman. Ada tambahan lagi mungkin yang Mas Virgo ingin sampaikan? Ya, bagi teman-teman gak usah kuliah jauh-jauh, diputus saja enak Pak. Kita dekat para wali juga, waduh ada banyak tempat religi yang bisa bisa dikunjungi di sana. Itu ada banyak teman, ada banyak tempat wisata. Banyak teman, banyak tempat wisata. Jadi enak lah gitu, nggak usah kuliah jauh-jauh, di dekatnya juga ada gitu loh. Ya, negeri. Udah negeri pula waduh. Ini malah rencana udah mau UIN kok, masa jauh-jauh gitu, ada yang deket. Ya, itu sedikit selingan dari Mas Virgo. Kita lanjut lagi Mas Virgo untuk membahas tentang beasiswa ini. Ada beasiswa apa saja yang mungkin teman-teman pengen lakukan atau pengen mendapatkan beasiswa tersebut biar stay di STAIN? Untuk beasiswanya itu, untuk yang dari kampusnya itu ada beasiswa namanya itu Ma'had. Ya, itu beasiswa tapi dia harus mondok. Itu pada waktu semester 2. Beasiswa yang lain juga pasti banyak, dari beasiswa Bank Indonesia, itu BI, terus Basnas juga ada, dari Jarum juga ada, banyak sekali untuk beasiswa di IAIN Muda sendiri. Oke, berarti untuk beasiswa sudah lengkap lah ya, tinggal nanti insannya kita mau bergerak untuk mendapatkan itu atau tidak. Iya. Oke, menyinggung sedikit tadi Mas Virgo mengatakan pondok pesantren. Di IAIN sendiri sudah menyediakan pondok pesantren tersebut apa memang masih direncanakan, apa memang ada di sekitar IAIN tersebut? Ya, pondok pesantren untuk anak yang mendapatkan beasiswa itu tadi Ma'had itu khusus untuk pondok pesantren yang mendapatkan beasiswa. Pondok pesantren yang mendapatkan beasiswa. Ya. Berarti itu sudah bekerjasama dengan IAIN atau? Ya, sudah bekerjasama.
berarti kalau misalnya saya ini semester awal pengen mondok di situ bisa apa harus ada perjanjian atau persyaratan yang harus saya lengkapi? Ada persyaratannya, itu nanti ketika kita sudah semester 2 baru bisa mendaftarkan beasiswa di Ma'had sendiri itu. Ma'had sendiri ya. Untuk Jadi, kalau misalnya saya pengen mondok di luar itu pun juga diperbolehkan. Nggak boleh, tetap boleh. ya kalau pondok pesantren di luar kampus juga banyak, di dekat kampus juga banyak. Ya. Tapi untuk yang di kampusnya itu ya itu tadi beasiswa Ma'had itu ada. Ma'had sendiri. Memang sudah bekerjasama dengan pihak kampus. Ya. Oke. Untuk beasiswa tadi sudah dijelaskan oleh Mas Virgo. Untuk fakultas, untuk penjelasan yang lain, mungkin yang masih mengganjal ini Mas tentang biaya bukan biaya kuliah, yaitu biaya kehidupan sehari-hari yang ada di Kudus. Kalau biaya kehidupan di Kudus sendiri tuh bagi saya itu paling murah se-Jawa Tengah rumah saya. Maksudnya Mas Virgo ngekos di Kudus atau Ngontrak rumah. Iya. Ngontrak dengan teman-teman gitu? Dengan teman-teman. Oke. Jadi kalau bilang biaya itu paling murah se-Jawa Tengah. Kudus. Iya, paling murah. Bisa diceritakan murahnya itu seperti apa biar teman-teman Kalau tahu? biaya makan sendiri kita itu nggak perlu banyak mengeluarkan uang. 10.000 itu sudah bisa dapat telur, sudah bisa dapat es, sudah dapat rames, gorengan, itu 10.000 itu udah komplit. Kalau di rumah makan ya. Tergantung dengan kita kemauannya seperti apa. Tergantung. Kalau kita hanya mau makan nasi rames, es sama gorengan, paling cuma 6.000 sampai 7.000. 6.000 7.000 sudah kenyang. Sudah kenyang. Tergantung dari kita. Kalau misalnya kita pengen lebih ya dihitung sendiri lah ya. Sendiri ya. Seperti apa. Ya. Untuk biaya kehidupan, kos mungkin atau untuk biaya asrama. makan sendiri itu tergantung dari ibu kosnya. Karena di sana itu ada 2 sistem modelnya. Kita pembayaran per bulan atau pembayaran per semester. Tapi kebanyakan dari mahasiswa itu ngambilnya yang per semester karena lebih murah. Lebih murah. Ya. Dari range harga berapa kalau kosan? Kalau per semester di IAIN Kudus sendiri itu tergantung tempat kosnya juga. Kalau tempat spotnya itu bagus, maksudnya ada spring bed, ada lengkap itulah. Ya. Itu kisaran per semester itu 1 jutaan. Untuk yang perempuan itu per semester. Untuk yang perempuan. Kalau untuk yang laki-laki palingan ya 700 sampai 800. Tergantung dilihat dari tempatnya kosnya dan sendiri. fasilitas yang diberikan. Iya. Oke. Kalau pengen lebih irit lagi ya itu tadi kontrak rumah atau di pondok mungkin. Ya. Karena memang pondoknya juga banyak. Banyak sekali ya. Itu kita kampus banyak pondok juga. Kalau asrama belum? Kalau asrama belum. Kayaknya belum. belum. Berarti memang harus kos, kontrak atau memilih untuk pesantren. Ya. Ya, betul. Untuk pertanyaan selanjutnya ini Mas, mengenai trik untuk masuk ke dalam atau bergabung ke dalam Yayasan Kudus ini. Trik-triknya apa yang bisa jenengan berikan ke teman-teman? Ya triknya ya itu tadi yang penting kita mau gitu aja. Niat dari hati. Iya. Kemampuan ada yang penting niat dulu, berangkat bismillah tembus gitu. Nah kemungkinan bisa tembus gitulah. Dan untuk motivasi, jenengan kan sudah menanam buana setahun ini. Ya. Kudus rumah Jepara. Kudus Jepara. Motivasinya untuk teman-teman sekalian ini? Ya tetap semangat lah meskipun masa pandemi ini. Nggak usah mikir-mikir yang lain. Kalau kita pengen kuliah ya kuliah saja, kalau kerja ya kerja saja gitulah. Ya dari hati. Jangan patah-patah semangat gitu. Jangan patah semangat, ingat dari hati, bismillah. Ya betul sekali itu. Itu motivasi yang penting dari Mas Virgo. Kalau masa pandemi seperti ini, kuliah otomatis tidak bisa secara langsung bertemu dengan teman-teman. Untuk kemarin untuk kuliah pandemi sendiri itu dari
kelas saya sendirilah pernah mengalami kuliah offline dan beberapa pertemuan kuliah offline di di kampus. Ya, itu juga tergantung dimintanya dari dosennya sendiri kok. Karena memang perlu kuliah offline gitulah untuk matkulnya sendiri. Itu tadi. Tapi banyak juga kok dari teman-teman yang berada di kampus untuk kegiatan-kegiatan itu juga boleh. Asalkan mematuhi protokol. Oh, berarti kalau di sana juga masih ada kegiatan, tapi tetap menjaga protokol yang sudah ditentukan. Iya. Tapi untuk yang lain tetap ada yang daring. Ada yang daring, kebanyakan daring semua. Kuliah dari rumah. Iya, di rumah tidur, Libur. di rumah hanya tidur libur aja. Oke, Mas Virgo. Sebelum saya menutup perbincangan pada hari ini, ada tambahan yang lain. Ya, untuk bagi teman-teman ketika kalian bingung mau mencari kuliah umum maupun kuliah di agama Islam, tapi saya sarankan yang ini yang di keagamaan Islam. Gak usah bingung-bingung, di IAIN Kudus saja. Nanti bisa calling saya. Jangan lupa WA saya aja, DM nggak apa-apa nanti. Oke, nanti nomor WA dan Instagram sudah ada di bawah. Belum ada di bawah. Belum ada di bawah. Saya sebutkan saja ini. Jangan nggak usah. Oke, nanti kalau teman-teman pengen nanti ada di bawah, tinggal editor nanti mau mungkin atau enggak. Oke, Mas Virgo, terima kasih sudah datang di acara pada hari ini. Ya. Saya mengucapkan terima kasih sekali sudah berbagi informasi mengenai IAIN Kudus, suka dukanya, pengalaman atau cara pendaftaran. Nanti akan berguna untuk teman-teman yang ada di rumah mungkin. Amin. Kalau misalnya pengen berkuliah di sana atau masih bingung tentang papasan, cek aja di webnya. Ya, cek aja di webnya. Webnya di iain-kudus.ac.id. Ya, teman-teman, itu web yang kalian harus kunjungi. Dan terima kasih Mas Virgo sekali lagi saya ucapkan. Ya. Mohon maaf teman-teman bila ada salah-salah kata, salah saya maupun salah Mas Virgo dalam berkata-kata. Dan saya mewakili kerabat kru yang bekerja di belakang layar mengucapkan terima kasih kembali kepada teman-teman. Jangan lupa untuk memakai masker, menjauhi kerumunan, mencuci tangan. Kita harapkan pandemi ini bisa segera berakhir dan kita bisa beraktivitas kembali. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.